قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur pada kesempatan kali ini di Kamis kelima dari bulan Januari bertepatan dengan 25 Jumadal Ula 1440 Hijriah, kita diberi nikmat bisa berada dalam majelis ini kembali dan masih seputar pembahasan tentang wanita nanti kita bahas. Kali ini kita akan mulai dari pembahasan serial tentang istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai, ada dua hal yang nanti kita sama-sama memperbaiki. Yang pertama niat, yang kedua istiqomah. Yang pertama niat secara bahasa itu artinya al-qasdu, kehendak, keinginan. Para ulama bahas niat, ada namanya niat amal dan ada namanya niat ma'mul lahu, yaitu niat kita itu beramal bagaimana. Saya beramal harus niat dulu sebelum melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, niat yang kaitannya dengan siapa kita ditujukan ibadah. Dan di dalam majelis semacam ini adalah ibadah tersendiri. Thalabul ilmi itu adalah ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mesti luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dalam surat Al-Bayyinah, dan tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah murni kepada Allah saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita butuh istiqomah juga dalam belajar. Istiqomah itu kata para ulama diantaranya disebutkan oleh Syafiq Al-Balzi, disinggung oleh Imam Al-Asbahani di dalam kitabnya, Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilya Al-Awliya, bahwa ada arba'atu asya min tariqil istiqomah. Ada 4 hal yang bisa membuat kita istiqomah. Nah, 4 hal ini bisa dicatat. Pertama, 4 hal yang bisa buat istiqomah: tidak meninggalkan ibadah walau sedang menghadapi musibah. Tidak meninggalkan ibadah walaupun sedang menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan ibadah walaupun sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsu dan komentar orang, namun cari ridho Allah. Yang keempat,
beramal bil kitab was sunnah, beramal dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang pertama. Tidak meninggalkan ibadah walaupun sedang mendapatkan musibah. Terus yang kedua, tidak meninggalkan ibadah walaupun sibuk dengan urusan-urusan dunia. Yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsu dan komentar orang, namun cari ridha Allah. Lalu yang keempat, apa? Beramal dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga kiat dan tanda kita disebut istiqomah. Yang pertama, coba dilihat, tidak meninggalkan perintah Allah walaupun kita mendapatkan musibah. Maka bukan lantaran musibah, masalah, kegalauan, kesedihan akhirnya kita meninggalkan perintah-perintah Allah, kita lepaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Enggak boleh. Walaupun lagi mendapatkan ujian berat, tetap berusaha untuk istiqomah, ibadah dan menjalankan setiap perintah Allah. Yang kedua tadi, tidak meninggalkan ibadah karena sibuk dengan urusan dunia. Ibu-ibu sibuk atau enggak? Sibuk? Sekarang sibuk enggak? Sibuk apa? Ngaji. Ya. Jangan cuma alasan karena saya itu sibuk ya urusan ini, urusan toko, urusan warung dan yang lainnya, sampai enggak mau nuntut ilmu, sampai juga enggak mau jaga ibadah-ibadah tertentu. Alasan apapun ibadah tetap dijaga, termasuk nuntut ilmu juga yang membuat ibadah kita tambah bagus, tambah baik, itu juga mesti dijaga. Yang ketiga, tidak turut hawa nafsu. Ibadah itu nggak pakai hawa nafsu kita, semau kita nggak bisa. Ibadah juga tidak bisa ikut komentar orang. Ibadah itu tadi pakai yang nomor keempat, beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau pakai komentar orang, ngikuti diri kita sendiri, tidak jelas standarnya. Sedangkan dalam agama kita ini, kita beragama disuruh jelas kita itu beramal, harus memakai tuntunan. Tuntunan kita sudah jelas, ada tuntunan saking Quran ya, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nantinya kita belum bisa menerima ajaran tersebut, belum bisa menerima ajaran tadi. Kita cuma tahu ini, namun saya belum bisa jalankan ini. Yang penting tahu dulu. Ibu nggak protes pada dalil, ibu tidak protes pada sunnah Nabi SAW, ibu tidak protes pada ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima aja dulu. Entah ketika itu kita belum bisa jalankan. Contoh sederhana saja misalnya. Nabi SAW itu katakan, jika salah seorang di antara kalian itu makan, lantas ada satu suapan itu jatuh ke tanah, maka ambil suapan tadi, selama masih bisa dibersihkan, bersihkan kotorannya. Jangan biarkan mubazir sia-sia di situ. Cerita yang sama dengan hadis ini juga Nabi SAW katakan, itu tanda tadi kita lagi jaga nikmat itu ibu-ibu, nggak buat mubazir di bawah. Kata Nabi SAW, kamu biarkan itu, setan lahap tadi suapan tersebut yang jatuh, dilahap oleh setan. Kita nggak boleh jadi kroninya setan untuk membuat dia hidup, nggak boleh setan itu kita biarkan menyantap makanan kita. Sampai-sampai praktek yang sama yang Nabi SAW itu ajarkan, sampai kita itu disuruh bisa menikmati makanan, ya. Sampai ada yang lekat di sini sehabis makan. Nabi SAW sampai katakan, kalau bisa kamu lakukan ini, tangan ini ada sisa-sisa makanan di sini, kamu jilat tangan tersebut. Ibu dengar hadis ini mungkin ada yang protes, kok jijik banget Nabi SAW ini. Terima saja dulu. Tahu apa hikmahnya di sini? Nabi SAW itu tidak remehkan satu pun sisa makanan tadi. Tidak mubazir sia-sia, daripada ini nanti dilap atau dicuci lantas ngalir dengan air gitu saja.
mubazir, sia-sia. Maka dinikmati seperti itu. Asalnya ada sesuatu yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Kita belum bisa pun kita terima dulu. Tidak nolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan perturutkan hawa nafsu, jangan juga ya ikuti komentar orang. Namun yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat tadi, beramal berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya kita bisa pelajari kali ini lewat istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mulai belajar. Nanti istri Nabi itu kita akan sebutkan rinci 11 istri. Ada berapa, Bu? Ada 11. Nanti kita akan lihat ada 11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum sebut ini. Apa hikmahnya kita mempelajari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingat ibu-ibu sekalian, yang tahu seluk beluk kehidupan Nabi SAW itu cuma orang yang ada dalam rumah beliau. Ya, cuma orang-orang yang ada dalam rumah beliau. Itu lebih tahu persis. Maka bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat malam, bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW memperlakukan istri-istri beliau itu di rumah. Nah, itu istri-istrinya nanti akan ceritakan sendiri. Satu contoh misalnya, ini bisa diambil pelajaran. Nabi SAW pernah sholat malam. Keadaan rumah beliau itu sempit. Jadinya suatu saat Aisyah itu pernah selonjoran di depan Nabi SAW itu sholat. Berarti di arah kiblat. Kemudian saat mau turun sujud, Nabi SAW sentuh kaki Aisyah, pegang kaki Aisyah, untuk nandakan ini mau sujud, kakimu ditarik. Kan lagi selonjoran tadi, jadi kakimu ditarik. Ketika Nabi SAW mau berdiri lagi, kakinya diberi isyarat lagi, sudah kamu turunkan lagi, disentuh lagi. Lanjut terus ketika ingin melaksanakan sholat. Suatu saat lagi Nabi SAW pernah sholat, Aisyah cari-cari suaminya, cari-cari Nabi SAW, padahal tidur di sampingnya. Cari-cari Nabi SAW, sentuh. Dapat ketika itu kaki Nabi SAW itu bagian tumit. Entah itu dia pegang satu tumitnya saja atau entah dua ketika itu. Dua-dua kakinya langsung dipegang. Intinya pokoknya disentuh. Lantas ketika itu Aisyah itu mendengar Nabi SAW itu membaca bacaan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi muhafatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Pernah dengar bacaan ini, Bu? Belum? Ini jenengan baca selain baca Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus Rabbil Malaikati Waruh. Baca bacaan ini di hadis yang lain sebutkan ini bacaan ba'da sholat witir. Ya, ba'da sholat witir. Apa mau dicatat ini? Hah, mau dicatat? Ya, baik, catat. Tak dikte ini. Mau dua atau satu saja? Dua-duanya? Semuanya? Ah, baik, semuanya kalau gitu. Ya, terserah pokoknya. Catat. Subhanal Malikil Quddus. Ditulis 3 kali. Terus dilanjutkan Rabbil Malaikati Waruh. Rabbil Malaikati Waruh. Coba diulang dulu. Subhanal Malikil Quddus. Ulang lagi kan? Subhanal Malikil Quddus. Ulang lagi Subhanal Malikil Quddus. Terus Rabbil
malaikati waruh. Cara Nabi SAW baca seperti ini, lihat. Nabi itu nada pertama itu lebih lirik, yang kedua itu lebih keras, yang ketiga lebih keras lagi. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Karena dalam riwayat hadis sebutkan seperti itu. Mau praktekkan seperti ini lebih bagus. Jadi kalau suami tidur di samping, jadi bangun. Ini apa teriak-teriak zikir. Nah itu. Terus bacaan yang kedua, itu baru bacaan pertama. Bacaan setelah witir ya. Bacaan kedua, Allahumma inni a'udzu, Allahumma inni a'udzu biridhaka, biridhaka min sakhatik, Saya ulang dulu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika wa bi. Saya ulang. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Min ain min uqubatik. Kalau tulis ain itu terus jenengan ngasih tanda koma di atas satu itu. Nah. Min uqubatik wa a'udzu bika minka. Saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanaan ts sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik Saya ulang dari awal. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Mau catat artinya? Catat. Aduh, tambah panjang ini ibu-ibu ini ya. Belum masuk materi ini loh. Coba yang doa kedua aja. Yang pertama ringkas, nanti cari sendiri. Yang kedua yang panjang itu. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu dan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung padamu. Tidak ada pujian padamu yang lebih sempurna. Tidak ada pujian padamu yang lebih sempurna. Engkau memuji sesuai dengan pujian sempurna untuk dirimu. Engkau memuji sesuai pujian sempurna untuk dirimu. Baik. Itu baca kapan, Bu?
setelah sholat witir. Walaupun jenengan kerjakan 1 rakaat atau kerjakan 3 rakaat, baca itu setelah salam, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, atau dikeraskan ya, subhanal malikul quddus, rabbil malaikati warruh. Terus Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi ma'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Nah, terus sekarang balik ke cerita Aisyah tadi. 2 peristiwa saya sebutkan. Ketika itu Nabi SAW sholat, Nabi sentuh kaki Aisyah yang lagi selonjor tadi di depan. Terus yang kedua, cerita kedua, Nabi SAW sedang sholat, dicari-cari oleh istrinya Aisyah. Nabi di mana? Sentuh bagian apa? Tumit beliau, kaki bagian belakang. Sekarang pertanyaannya, ketika itu Nabi SAW menyentuh istrinya Aisyah, berarti kesimpulannya menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak? Menyentuh istri, suami nyentuh istri membatalkan wudhu atau tidak? Istri nyentuh suami membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Dalilnya jelas? Dalilnya jelas nggih? Jadi itu jadi dalil ibu-ibu pahami dari peristiwa-peristiwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat kesimpulan hukum. Ya, itu dapat kesimpulan hukum. Walaupun dalam mazhab yang lain seperti di tanah air kita ini berpegang dengan mazhab Syafi'i, nganggap batal. Batalnya ketika kapan? Nyentuh langsung, kulit ketemu kulit. Kalau kulit dihalangi kain tidak batal. Ya, kulit ketemu kulit, dewasa dengan dewasa, laki-laki dengan perempuan. Terus hubungannya bukan mahram. Saya sebut bukan mahram ya, bukan muhrim. Muhrim, kalau muhrim itu orang yang berihram untuk haji dan umrah. Sekarang suami istri bersentuhan. Suami istri itu mahram apa bukan? Saya ulang lagi. Kayaknya saya pernah nanya ini deh. Mungkin ibu lupa. Suami istri mahram apa bukan? Ya Allah. Sekarang pengertian mahram niku apa, Bu? Mahram itu apa mahram? Laki-laki tidak boleh nikahi yang masih punya hubungan mahram. Sekarang nikah apa enggak itu suami istri? Nikah. Ya masih bukan mahram lah jelas. Namun bukan mahram ini jadinya halal karena ijab qabul akad nikah. Gitu. Ditanya bukan mahram enggak? Yuk jelas. Gimana mau nikah? Kalau masih mahramnya enggak boleh nikah, Bu. Kenapa hikmahnya? Kenapa kita tidak boleh nikahi sesama mahram? Hikmahnya ada. Sekarang orang itu kalau nikah bisa cerai. Sedangkan kalau dengan hubungan mahram punya kewajiban untuk jalin silaturahim. Coba gara-gara ini misalnya terjadi pernikahan, masa gara-gara ini silaturahimnya jadi putus gara-gara cerai? Maka Islam tidak bolehkan dengan mahram tadi. Dikarenakan akan putuskan hubungan kalau terjadi cerai. Akhirnya nggak saling sapa, padahal itu saudaranya. Kan nggak boleh, iya kan? Sesama saudara, sedulur, itu kan harus ada hubungan silaturahim wajib. Kalau terjadi pernikahan, uang pernikahan bisa putus, cerai. Masa hubungan ini jadi putus gara-gara nikah? Nggak boleh. Maka tidak boleh menikahi yang mahram. Mahram sudah paham kalau mahram itu siapa saja? Sudah? Ada yang secara nasab. Kalau saya dengan ibu saya dengan anak perempuan saya dengan saudara perempuan, saya dengan bibi saya. Ada karena nikah, saya dengan mertua. Ya, ibu mertua dengan mantunya. Itu karena menikah, iya kan? Tadi termasuk juga karena menikah. Ini ingat, ini saya A nikah dengan si B perempuan, perempuan ini bawa anak perempuan lagi. Berarti dia nikahi janda. Janda ini bawa anak perempuan.
Nah, anak perempuan ini, laki-laki ini dengan anak perempuan ini selama sudah hubungan dengan ibunya, maka anak perempuan ini jadi mahram. Itu namanya robibah. Berarti saya boleh nikahi dia nggak kalau saya cerai dengan ibunya tadi? Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Mahram selamanya. Iya kan? Mahram selamanya. Ibunya meninggal, terus punya anak perempuan, terus saya boleh nikahi nggak? Saya sudah jadi suaminya kok sebelumnya. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Itu diistilahkan dengan robibah. Paham, Bu? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. A ini dengan B ini bawa anak perempuan, ini A ini bawa anak laki-laki, lanang. Terus sekarang pertanyaannya, anak laki-laki ini boleh nggak nikah dengan anak perempuan tadi? Ki bingung meneh iki paling. Boleh nggak? Boleh nikah? Tadi saya sebut mahram mana coba? Laki-laki ini dengan anak perempuan bawaan kan? Itu mahram. Kalau anak laki-laki ini nggak ada hubungannya dengan dia. Maka baiknya boleh nggak mereka ini satu rumah? Nggak boleh. Paham, Bu? Paham ya? Ya, ini nggak boleh satu rumah. Karena apa? Oh, masalah. Kalau seneng gimana coba? Walaupun jenengan nanti sebut ini kan saudara tiri. Oh enggak, ini masalah lain ini. Ini cuma punya hubungan dengan ini kan, karena dia nikahi ibunya. Anak laki-laki ini kan dari orang lain. Bukan dengan dia kan? Bukan. Itu kalau tadi yang laki-laki ini dengan anak perempuannya itu namanya robibah. Apa, Bu? Robibah. Itu mahram selamanya. Contoh lagi mahram selamanya. Ada lagi yang ketiga tadi nasab pernikahan, kemudian karena persusuan. Ibu nyusui anak tetangga. Syaratnya 2. Kalau anak tersebut di bawah 2 tahun atau di bawah 2 tahun dan disusui sebanyak 5 kali susuan. Berapa? 5 kali. Disusuin lepas, besok datang lagi disusuin lepas, besok datang lagi disusuin lepas sampai 5 kali. Umurnya berapa tadi? Di bawah 2 tahun. Maka jadi anak persusuan. Berarti dengan ibu persusuannya tadi, anak ini jadi mahram. Yang masalah kalau jenengan jadi donor ASI, orang jelas. Dia beri kepada ini satu dusun atau satu desa, pokoknya dia kasih susu. Oh, ini sudah, nggak apa-apa, ambil aja susu saya. Ini gini, bagi semua satu desa tadi. Nggak jelas. Masalahnya apa nggak jelas nanti, Ibu? Ini anak, misalnya dia punya anak laki-laki mau nikah dengan anak di desa ini, dia cek dulu mana ya saudara sepersusuan saya ya. Dulu ibu saya kok nggak beritahu di sini mana yang diberi susu. Sulit lah. Keputusannya, Dek, ini yang tadi anak laki-laki ini, kamu nggak boleh nikah dengan gadis di desa ini, cari tempat lain. Kenapa cari tempat lain? Wah, ibunya yang salah kok. Kok nggak lihat-lihat dulu kasih susu tadi? Siapa tahu sudah 5 kali susuan di bawah 2 tahun. Jadi anak sepersusuan semuanya itu. Dia saudara-saudara, dia punya anak laki-laki, saudara dengan perempuan-perempuan yang ada di situ coba. Kalau ada 10 orang diberi, dan itu cuma ada 10 perempuan lagi di situ, coba gimana? Dia sudah senang coba. Itu saudaranya. Ya salah ibunya. Makanya ngaji. Nah, sudah mahram. Jadi mahram itu masalah penting Bu dipelajari. Tadi karena nasab, karena nikah, karena persusuan. Namun ada yang sifatnya sementara, misalnya ini laki-laki nikahi kakak perempuannya, terus cerai dengan kakak perempuan ini, dia nikahi adiknya boleh. Atau dengan kakak perempuannya meninggal dunia kakaknya, kemudian dia nikahi adik perempuannya, namun dinikahi bareng-bareng enggak boleh. Itu namanya mahram sementara, mahram muakkad. Mahram muakkad itu Bu, itu seperti perempuan lain sebenarnya. Ipar itu, saya dengan ipar saya itu seperti orang lain.
Karena sementara saya ini masih mahram dengan dia. Kalau kakaknya sudah enggak dengan saya lagi, maka sudah saya bisa nikahi adiknya. Maka dianggap seperti orang lain, seperti wanita lain. Jadi enggak boleh bebas dengan ipar. Ibu enggak boleh bebas dengan ipar laki-laki. Ya. Karena ada juga ipar juga makan ini istrinya, adiknya atau kakaknya. Iya enggak? Ada enggak kasus kayak gitu? Wadah. Itu saya singgung tentang mahram tadi. Sudah? Nah, balik lagi kisah Aisyah. Berarti tadi suami istri bersentuhan, ya, batal wudhu atau tidak? Batal sholat atau tidak? Tidak. Ya, dalilnya tadi sudah jelas ya. Karena Nabi SAW lanjut sholat. Seandainya wudhunya batal atau sholatnya batal, ya wes Nabi berhenti. Ulangi wudhu. Ceritanya aja setiap kali Nabi mau turun, angkat lagi kaki Aisyah yang selonjor tadi. Ya, isyarat supaya Aisyah itu kakinya ditarik. Berarti ulang-ulang terus. Aisyah tadi pegang kaki Nabi SAW, nggak di situ diceritakan kalau Nabi SAW batalkan sholat gara-gara disentuh oleh Aisyah. Namun sholatnya lanjut, menunjukkan tidak batal wudhu. Sekarang kita lanjut belajar dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ini banyak yang belum dapat buku ya? Ya Bu ya. Buku nanti pertemuan berikutnya lagi ya, karena ini hanya bisa cetak ini aja terbatas. Sekarang kita lihat di halaman pertama 11 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan langsung saja. Nabi SAW diberi keistimewaan dengan banyak istri. Nabi SAW dalam satu waktu dibolehkan memiliki istri lebih daripada 4. Hal ini untuk menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya nggak bisa niru hal ini. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Tadi kan 11. Ketika beliau meninggal dunia sisa 9 istri. Berarti ketika beliau hidup meninggal berapa? Meninggal 2. Namun beliau memiliki istri yang lain. Ada yang beliau setubui, ada pula yang beliau langsungkan akad namun tidak disetubui, ada pula yang beliau khitbah namun tidak sampai menikah. Jadi ada beberapa kasusnya seperti itu. Intinya kita pelajari 11. Adapun istri Nabi SAW yang beliau gauli atau kita menyebut dengan ummahatul mukminin. Ya, istri-istri Nabi SAW yang kita bahas ini disebut dengan ummahatul mukminin. Ibunya orang beriman. Yang roji atau pendapat terkuat ada 11 istri. Kita sebutkan dulu 11. Bisa dicatat. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. 2. Aisyah binti Abu Bakar. 3. Hafsah binti Umar. 4. Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. 5. Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Yang keenam Saudah binti Zam'ah. Nah, 6 ini berasal dari orang Quraisy. Berasal dari bangsa Quraisy. Ini dari orang Quraisy ya. Dan ingat, Quraisy itu suku terhormat. Dan Nabi SAW itu berasal dari suku terhormat pula. Kalau kita pelajari kehidupan Nabi SAW, jelas nanti beliau berasal dari keturunan yang bagus. Itu orang-orang yang di atasnya itu simbah-simbahnya itu adalah tokoh-tokoh terhormat. Dan beliau dipilih dari situ. Terus yang ketujuh, Zainab binti Khuzaimah. Yang kedelapan, Zainab binti Jahash.
Yang ke-9 Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-10 Juwairiyah binti Al-Haris. 4 ini nomor berapa tadi? 7, 8, 9, 10 itu dari kalangan bangsa Arab. Terus istri yang ke-11 Sofia binti Huyai. Ini dari Bani Israel atau orang Yahudi. Dari Bani Israel atau orang Yahudi. Sekarang istri pertamanya siapa kalau begitu? Khadijah. Ditulis nomor 1 itu istri pertama. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Nabi SAW memilih untuk poligami. Siapa istri kedua beliau? Saudah. Baru setelah itu menikahi Aisyah. Aisyah ketiga berarti ya. Nah nantinya yang setelah ini nanti belum jelas urutannya. Tapi yang paling terakhir dinikahi yang tadi nomor 9. 9 apa? Maimunah binti Al-Haris. Nah Maimunah binti Al-Haris itu yang paling terakhir dinikahi. Itu yang paling terakhir dinikahi. Nah di sini sebutkan istri beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup adalah nomor 1 Khadijah binti Khuwailid. Terus yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah tadi nomor berapa? 7. Berarti nomor 1 dan nomor 7 tadi yang kita urutkan itu yang meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup. Dengan Khadijah lama bahkan punya keturunan. Dengan Zainab binti Khuzaimah cuma sekitar 2 atau 3 bulan menikah terus meninggal. Adapun keturunannya, Nabi SAW punya keturunan itu dari Khadijah saja. Dari istri yang 11 tadi, yang punya keturunan dari beliau langsung itu cuma Khadijah. Anaknya ada berapa dari Khadijah? Berarti sholat gerhana bedanya apa? Di dalam 1 rakaat ada 2 kali baca surat, 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Ingat ya, 2 kali baca surat, 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Jumlah rakaatnya 2 saja. Namun cara mengerjakannya seperti itu. Nah, balik lagi. Tadi dari Maria Al-Qibtiyah putranya siapa? Ibrahim. Sekarang tadi saya sebutkan ada 6 kan dari Khadijah. Berarti 6 plus 1 jadi berapa? 7. Nah sekarang kita lihat anak-anaknya Khadijah. Anak Khadijah berarti ada 6 tadi. Ada 2 putra, ada 4 putri. 2 putranya adalah Abdullah dan Qasim. Tulis Abdullah. Dan siapa tadi? Qasim. Terus sekarang putri Nabi SAW 4. Tulis Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ulang. Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulsum, terus Fatimah. Nama suami Zainab namanya Abul As. Nama suami dari siapa yang berikutnya? Ruqayyah, Utsman bin Affan. Nama suami dari Ummu Kulsum, Utsman bin Affan lagi. Karena Ruqayyah meninggal kemudian dinikahi lagi Ummu Kulsum oleh Utsman. Ummu Kulsum juga dengan Utsman lagi. Ummu Kulsum meninggal dunia. Sampai Nabi SAW katakan, andai saya punya putri lagi, wahai Utsman, saya punya putri lagi yang ketiga, saya kasih untuk kamu. Masya Allah, coba lihat itu Utsman saking utamanya. Sudah dapat 2 kan? Seandainya dia punya putri lagi, Nabi punya putri lagi, sudah kamu nikahi saja kalau gitu.
Saking utamanya Utsman bin Affan, makanya dia disebut Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW. Kemudian yang keempat siapa tadi? Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi SAW. Dapat anak putrinya, berarti Ali dengan si Fatimah berarti keponakan. Namun keponakan bukan keponakan langsung, ya kan, dari sepupu. Boleh nggak dinikahi? Boleh. Boleh nggak nikah sesama sepupu? Boleh atau tidak? Boleh. Nanti ada satu istri Nabi SAW yang masih punya hubungan sepupu dengan beliau, dan Nabi SAW menikahinya. Sudah 11 ya. Tadi ada 7 putra, 3 putra, 4 putri. Kemudian istri Nabi SAW 11. Yang punya garis keturunan saja, maksudnya yang melahirkan dari Nabi SAW saja, hanya Khadijah binti Khuwailid. Adapun di sini disebutkan budak wanita Nabi SAW yang menjadi selirnya, yaitu Maria tadi yang kita sebut, ibu anak beliau yang bernama Ibrahim. Terus Raihanah binti Zaid. Terus budak yang dihadiahkan oleh Zainab binti Jahash. Kemudian wanita budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. Itu yang jadi budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang kita pelajari 11 ini. Nah sekarang kita lihat keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dulu keutamaannya. Pertama, mereka itu adalah ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman. Dalam ayat disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu-ibu orang beriman. Kita kalau panggil ummul mukminin atau ummahatul mukminin. Kalau itu ibu kita, ibunya orang beriman, berarti tidak boleh kita sebut-sebut aibnya, atau cari-cari aibnya, atau menjelek-jelekannya. Dijaga kehormatannya bagaikan ibu sendiri. Bahkan Nabi SAW dengan istri-istrinya harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Tanda kita itu cintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Diri kita ini kalahkan ini dalam rangka mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Saya mau ibadah, ibadah itu ibu lakukan itu demi mengalahkan diri sendiri karena manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Seandainya ibu menangkan diri ibu, saya nggak mau ibadah. Saya ngotot, pokoknya saya nggak mau ibadah, saya nggak mau ikuti Nabi. Namun ketika kita kalahkan ini, saya mau ibadah, berarti sudah kalahkan diri kita sendiri demi mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah makanya istrinya, itulah ibu-ibu kita juga, ibu-ibu dari orang beriman. Makanya nanti dari pembahasan ini sampai nanti terakhir, nanti kita dapat kesimpulan, kita tidak boleh mencela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tuduh dia berzina, tidak boleh tuduh dia itu jelek dan lainnya. Karena ini orang-orang mulia, ini istri-istri yang mulia, istri dari Nabi SAW. Terus yang kedua, istri-istri Nabi lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Ketika Nabi SAW tanya pada Aisyah, Aisyah, kamu itu mau apa? Kamu mau saya ceraikan kamu? Terus saya ganti dengan bayar sesuatu ya, yang itu disebut dengan mut'ah. Mut'ah itu gantian kalau sudah menceraikan istri. Atau kamu mau dengan saya terus namun kita hidup sederhana pas-pasan saja. Kita hidup apa? Sederhana, pas-pasan saja. Maka lanjutannya Aisyah jawab dengan menyebutkan ayat ini yang kita baca. Aisyah tetap bersama Nabi SAW, tidak mau diceraikan walaupun hidupnya pas-pasan.
Apa buktinya hidup Nabi SAW itu pas-pasan? Suatu saat ada tamu itu datang ke rumah, datang menghadap Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu butuh untuk melayani tamu ini. Namun Nabi tanya dulu pada istri-istrinya, di rumah ada apa yang bisa disajikan? Pulanglah beliau ke rumah. Tanya pada istri-istrinya, di rumah ada apa? Ini ada tamu penting ini. Saya ingin dia itu dilayani di rumah. Ketika itu istri-istri jawab, kami tidak punya apa-apa. Di rumah nggak punya apa-apa. Barangkali ada, namun pas-pasan saja, nggak bisa untuk melayani tamu. Maka ketika itu Nabi SAW balik kemudian tawarkan kepada sahabat ketika itu siapa yang mau layani tamu ini. Maka ketika itu ada yang berdiri, yaitu namanya Abu Talha. Istrinya itu bernama Ummu Sulaim. Berdiri kemudian bilang, wahai Rasulullah, saya siap untuk melayani tamu tersebut. Bawalah tamu ini ke rumah. Kemudian dia bilang pada istrinya, siapkan makan untuk tamu kita. Istrinya jawab pada suaminya ketika itu, kita tidak punya makanan apa-apa kecuali makanan untuk bayi kita. Kalau gitu sekarang kamu tidurkan bayi itu. Tidurkan bayi kita, kemudian buatkan makan. Kasih makanan itu saja untuk tamu. Makanan sudah siap. Terus ketika itu Ummu Sulaim, nama aslinya itu Rumaiso. Ya. Ummu Sulaim kemudian pura-pura perbaiki lampu. Kemudian lampu dia matikan. Biar nggak ketahuan kalau makanan apa yang disajikan. Paham Bu? Karena kalau dikeluarkan ini, apaan ini makanan ini? Dan ketika itu ingat, makanannya cuma untuk tamu saja. Maka lampu butuh dimatikan biar tamu itu merasa dia dilayani, tuan rumah juga makan ketika itu. Namun nggak ada. Makanannya hanya untuk tamu. Maka makanan dikeluarkan, namun Ummu Sulaim sudah matikan lampu. Set. Piring keluar, yang satu piringnya kosong, yang satu untuk tamu. Kalau tamunya monggo, silahkan makan. Abu Talha bunyikan piring saja. Iya kan, mau makan apa coba? Bunyikan piring saja, sudah selesai. Tamu makan sampai selesai. Kemudian besok paginya dia lapor pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah layani tamu tadi malam. Masya Allah, gimana kamu melayaninya? Dia ceritakan peristiwa yang tadi dia cerita tadi itu. Kemudian Nabi SAW, terus kalian makan apa? Oh, enggak, ini sudah, kami enggak makan apa-apa. Asalnya itu makanan untuk bayi kami, namun kami kasih untuk tamu. Maka tamu kami makan dengan puas, enggak tahu kalau tuan rumah itu enggak makan apapun. Langsung Nabi SAW katakan, Allah tertawa melihat tingkah laku kalian berdua, Abu Talha dan Ummu Sulaim, karena nekat layani tamu. Paham ibu-ibu? Apa pelajarannya di sini? Sahabat ini nggak punya apa-apa, cuma pas-pasan untuk tamu. Dia memiliki sifat isar. Isar itu apa Bu? Isar itu dahulukan orang lain padahal dirinya sendiri butuh. Isar itu beda dengan dermawan Bu. Kalau dermawan saya punya lebih terus saya beri. Isar itu apa? Saya punya pas-pasan, saya butuh dan saya tetap beri. Mana kira-kira yang lebih berat? Isar apa dermawan? Isar. Kira-kira lebih dari dermawan gak itu? Luar biasa dermawannya. Gak punya apa-apa, nekat layani tamu. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka dahulukan saudaranya, kaum Ansor ini dahulukan kaum Muhajirin padahal diri mereka sendiri butuh. Itu diistilahkan dengan apa? Isar. Namun ini cuma berlaku untuk urusan dunia Bu, nggak bisa untuk urusan akhirat. Kadang-kadang bapak-bapak itu kalau sholat terlalu baik untuk teman. Dia lihat saf depan kosong, monggo Pak jenengan saya di depan, saya di belakang aja. Isar tadi cuma untuk urusan apa? Dunia saja, akhirat nggak boleh. Coba tanya suami nanti ya, ada yang kayak gitu itu, monggo lah jenengan aja di depan Pak, saya di belakang aja. Jenengan paling sepuh, nggak bisa, mau sepuh mau nom, pokoknya suruh depan, yang dapat depan dia yang utama dong. Ya, sampai Nabi SAW kan suruh itu sop pertama, walaupun kamu nanti mendapatinya sambil merangkak. Oh berarti memang disuruh rebut-rebutan sop pertama.
Isar nggak boleh dalam masalah akhirat, nggak boleh. Mau dalam masalah sholat, mau dalam masalah ibadah, termasuk sedekah juga, ibu bisa lomba-lombaan. Oh ini sudah kelas ini, ibu nggak bisa sedekah lagi, ya sudah berarti ada yang lebih dulu daripada ibu. Ini lomba-lombaan. Namun kalau untuk urusan dunia, dahulukan yang lain. Ya, dahulukan yang lain. Dan ini nggak nanggung, ini yang dia butuh dia berikan. Ini Isar tuh luar biasa. Orang itu dermawan, namun lebih lagi daripada itu. Nah, balik pada kisah tadi. Itulah tanda kehidupan Nabi SAW cukup sederhana. Iya kan? Padahal tokoh besar di umat beliau, tokoh besar kala itu, namun makanan di rumah saja nggak punya. Itu coba lihat, sampai minta sahabat siapa yang mau melayani tamu ini. Nah kita lihat coba gimana jawaban Aisyah ketika ayat ini turun. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummatikunna wa sarihkunna sarhan jamila. Wa in kuntunna turidallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah. Mut'ah itu maksudnya apa? Diceraikan, diberikan ganti. Dia ceraikan istrinya, kemudian dia berikan ganti rugi. Itu namanya mut'ah. Suatu pemberian diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Itu kalau istri-istri Nabi cuma pingin dunia saja. Maka Nabi ingin ceraikan itu, kemudian diganti dengan mut'ah. Mut'ah dikasih dunia lagi. Dan jika kamu sekalian mengendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, kamu cari ridho Allah dan Rasulnya. Ini dikatakan pada istri-istri beliau, serta kesenangan nanti di akhirat. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Sedangkan dipilih oleh istri-istri beliau apa? Mereka memilih. Aisyah pertama kali milih apa? Saya tidak ingin diceraikan, saya ingin hidup denganmu wahai Rasulullah walaupun hidup pas-pasan. Aisyah memulai seperti itu, diikuti oleh istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain jawabannya sama, mau diceraikan atau mau ya tetap bersamaku dan hidup pas-pasan. Tetap bersama Nabi SAW walaupun hidup pas-pasan. Terus yang ketiga, jika berbuat baik akan dilipat gandakan pahala, jika berbuat jelek akan diberikan hukuman. Istri-istri Nabi kalau berbuat baik pahalanya tambah besar. Kalau buat kesalahan, dosanya tambah besar pula. Karena resiko jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat disebutkan, ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin bayyinatin yudha'afu lahal 'adzabu dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Surat Al-Ahzab 30:31. Kalau tadi sebelumnya Al-Ahzab 28:29. Berarti surat Al-Ahzab ini kebanyakan membicarakan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu sekalian istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya kami berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Beramal soleh pahalanya tambah 2 kali lipat. Dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Itu keistimewaan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukup sampai 3 ini dulu. Nanti yang keempat saya bahas berikutnya. Namun saya lompat ke Khadijah dulu. Sekarang kita lihat istri pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lihat di halaman 9. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy. Khadijah juga dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy.
seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Berarti ada pegawai-pegawainya yang dia pekerjakan dan diberikan upah. Ketika berita tentang kejujuran dan amanah serta keluhuran budi pekerti Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW sampai kepada Khadijah, maka dia pun tertarik menawarkan kepada beliau untuk menjalankan perniagaan ke Syam. Nabi SAW pun menerima tawaran itu dan beliau berangkat dengan ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah bernama Maisarah. Maisarah laki-laki apa perempuan? Ayo, Maisarah laki-laki apa perempuan? Kalau orang Indonesia nama laki-laki apa perempuan itu? Perempuan. Ini laki-laki. Ya, ini laki-laki ini Bu. Sadar orang Arab laki-laki. Nah, yang nemaninya Maisarah laki-laki ya. Beri catatan aja situ, laki-laki biar nggak salah paham. Itu menemani ya ketika Nabi SAW disuruh berdagang. Selama dalam perjalanan, Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi SAW. Dia juga memperhatikan budi pekerti Nabi SAW yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Jujur sekali Nabi SAW. Dan ingat, kejujuran ini bukan hanya ditemui Maisarah saja. Orang-orang Quraisy yang hidup di tengah-tengah Nabi SAW sudah tahu Nabi itu begitu amanah, Nabi itu begitu jujur, walaupun belum diangkat jadi Nabi. Dan ingat, ini kisah ini belum diangkat jadi Nabi ini. Jadi Nabi SAW sudah diketahui paling amanah, paling jujur, walaupun belum diangkat jadi Nabi. Saya contohkan satu kisah. Ka'bah Bu, Ka'bah itu kan di samping-sampingnya kan gunung. Ka'bah itu berada di daerah lembah. Berarti resiko kalau turun hujan kena apa? Banjir. Maka suatu saat Ka'bah itu kena banjir besar sampai Ka'bah itu hancur. Dan peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW saat itu belum diangkat jadi Nabi, umur beliau sekitar 35 tahun. Ka'bah hancur, ingin direnovasi ulang. Ya, Ka'bah hancur ingin direnovasi ulang. Maka kemudian orang-orang Quraisy kumpul, kita pokoknya bangun lagi Ka'bah ulang. Padahal orang-orang Quraisy ini orang-orang kafir. Namun karena ini peninggalan dari Nabi Ibrahim dulu, dan ini adalah rumah pertama, rumah ibadah pertama di muka bumi, mereka ingin jaga itu. Maka Ka'bah direnovasi ulang, orang-orang Quraisy kumpul, pokoknya kita kumpulkan harta-harta kita untuk bangun Ka'bah dengan catatan. Mereka ingatkan ini dengan catatan harta yang boleh dipakai untuk bangun Ka'bah tidak boleh harta penzoliman, tidak boleh harta karena ya kesalahan, tidak boleh harta itu karena riba. Jadi harta zolim tidak boleh, harta riba tidak boleh. Berarti cuma diambil dari harta apa? Yang halal. Orang Quraisy saja, orang kafir aja paham loh, mana harta yang zolim, mana harta riba, mana harta halal. Dari sini Bu, kesimpulannya harta riba, harta penzoliman tidak boleh digunakan untuk bangun masjid. Ya, tidak boleh ya. Karena tadi orang-orang kafir Quraisy sudah seleksi harta ini untuk bangun Ka'bah. Nah, harta ketika itu ternyata pas-pasan Bu. Ka'bah yang kita sekarang lihat itu kan kotak hitam. Terus di sampingnya ini ada yang bulatan huruf D. Ya kan? Ada bulatan huruf D, apa namanya itu? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Bu, itu bagian saking Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bangunannya, bangunan yang kotak tadi plus hijr. Makanya siapa yang masuk dalam hijr Ismail, orang sebut hijr tapi penyebutan tempat cuma hijr aja. Karena ada yang nganggap hijr Ismail itu karena Nabi Ismail dikuburkan di hijr tadi, padahal nggak ada cerita kayak gitu, nggak benar. Jadi siapa yang masuk ke dalam hijr, maka dia berarti masuk dalam Ka'bah. Sekarang kita sholat itu menghadap mana?
Ka'bah. Berarti kalau kita berada dalam hijr, tidak boleh untuk sholat wajib. Cuma hanya sholat sunnah. Hanya boleh sholat sunnah saja. Karena kita kan kalau sholat wajib suruh ngadap apa? Ka'bah. Wong dalam hijr mau ngadap mana? Maka ketika dalam hijr, sholatnya boleh ngadap arah manapun. Khusus untuk itu saja. Karena berada dalam Ka'bah. Orang ingin tawaf kan keliling Ka'bah. Jadikan Ka'bah kan sebelah kiri. Dia muter Ka'bah tadi. Nggak boleh dia cari jalan pintas masuk hijr, keluar hijr lagi. Hanya boleh luar. Dia muter luar. Muter berapa kali? 7 kali tawaf. Nggak boleh masuk dalam hijr, karena tawaf itu keliling Ka'bah, nggak boleh masuk dalam Ka'bah, berarti nggak boleh masuk dalam hijr. Nah, hijr ini Bu, lihat, ini sebenarnya bangunannya Ka'bah, namun sekarang kan cuma tembok, ya pendek saja. Nah, itulah hasil biaya dulu yang mereka himpun cuma dari harta halal. Ketika bangun hijr cuma dapat sampai situ saja. Sedangkan yang kotak tadi itu sempurna dibangun. Namun ketika bangun hijr cuma sampai situ saja. Biayanya nggak cukup lagi. Kok nggak dilanjutkan? Ya mungkin karena ingin mempertahankan seperti yang dulu ada. Sudah? Nah, balik tadi. Ini tanda, ada kisah di sini. Hajar Aswad sekarang ingin diletakkan, Bu. Kan tadi renovasi. Hajar Aswad ingin diletakkan tadi. Karena ini kan ini hancur semua. Hajar Aswad lepas ketika itu, maka ingin ditaruh di tempatnya lagi. Namun siapa yang taruh ini di posisinya? Orang-orang Quraisy, suku-suku yang ada kumpul, pokoknya mereka mau di antara mereka saja, yaitu kepala sukunya ini, pingin dia yang letakkan. Sampai berantem, sampai bertengkar, sampai ingin saling bunuh gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad. Karena apa? Ini masalah sejarah, Bu. Siapa yang letakkan ini kan berarti dia akan dikenang sepanjang masa. Si A ini dia yang letakkan Hajar Aswad. Maka orang-orang punya rebutan. Pokoknya dari kabilah kami lebih mulia, suku kami lebih mulia. Ini bilang lagi kabilah kami lebih mulia. Rebutan untuk letakkan Hajar Aswad karena ini masalah sejarah, ini akan terkenang terus. Maka ketika itu ada seorang kemudian berikan usul. Kita tunggu aja ini. Saya yakin ada orang nanti yang keluar dari pintu ini pertama kali, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini, bukan kita-kita. Kemudian mereka nanti tunggu siapa yang keluar dari pintu di sini, dari Ka'bah ini ya. Keluar dari pintu samping Ka'bah. Ternyata ketika itu keluar Nabi Muhammad SAW. Serentak semua suku yang dia bilang, nah ini orang yang benar. Karena mereka sudah tahu Nabi Muhammad itu jujur, amanat. Kalau mereka nggak seperti Nabi Muhammad. Maka mereka bilang, sudah kami setuju Nabi Muhammad SAW yang letakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya tadi. Maka kemudian Nabi kumpul dengan mereka. Nabi suruh mereka, ini kalian pegang kain ini, kita semua letakkan bersama Hajar Aswad tadi pada tempatnya. Sampai sekarang Hajar Aswad, nah kita nikmati seperti itu. Ya, itu sejarahnya seperti tadi. Pelajarannya apa, Bu? Nabi sebelum diangkat jadi Rasul pun sudah dikenal apa? Jujur. Karena nggak boleh ada aib ini sama sekali. Karena kalau dia dikenal dulunya nggak jujur, pas jadi Nabi, wah dulu saya tahu kok dia tukang tipu, kok masa sekarang jadi Nabi. Pasti akan diungkit. Nabi SAW sendiri, Bu, itu nggak pernah nyentuh berhala, nggak pernah loh. Patung-patung berhala yang dulu ada di sekitar Ka'bah, itu orang-orang musyrik itu kalau keliling Ka'bah, mereka dulu ibadah kepada Ka'bah juga. Setiap kali muter disentuh lagi, sentuh patung-patung yang tadi, sentuh lagi. Mereka cium patung-patungnya, putar lagi keliling Ka'bah, lewat itu lagi cium lagi. Nabi SAW tawaf keliling Ka'bah. Para sahabat cerita, saya belum pernah lihat Nabi SAW nyentuh sama sekali patung-patung berhala, padahal belum diangkat jadi Nabi. Sampai ibadah beliau dijaga juga loh, nggak pernah buat syirik berarti. Karena apa? Kalau saya ini dia buat ini sebelum diangkat jadi Nabi, orang angkat ungkit lagi kan? Wah dulu saya tahu kok dia itu syiriknya luar biasa, kok masa sekarang jadi Nabi?
aibnya akan diungkit lagi. Nabi nggak kayak gitu. Tahu lagi aib yang Nabi nggak bisa lakukan. Nabi dulu ya punya keinginan untuk nonton hiburan malam juga. Dulu ya, ini sebelum angkat jadi Nabi nih ya. Dia tahu di Mekah ini, di kota Mekah ini, ada suatu waktu itu orang punya pesta, sama-sama dengan kita gitulah. Pokoknya ada hiburan malam ketika itu. Nabi ingin hadir. Dan Nabi ketika itu ditugaskan jaga kambing, namun dia suruh pada temannya, kamu yang jaga kambing saya ini. Saya mau pergi nonton hiburan malam. Ketika datang sampai sana, sebelum itu dengar suara hiburan malam itu, ini suara apa nih keras ini? Allah takdirkan Nabi SAW tidur langsung ketika itu. Kemudian terjadi peristiwa Nabi pokoknya tiba-tiba tidur di tempat. Hiburan malam hari itu rampung, baru kemudian beliau bangun. Nggak jadi nonton hiburan malam. Kecewa nggak? Ibu kecewa nggak kalau kayak gitu? Kecewa sekali. Waduh, kok bisa tertidur? Nabi ingin ulang lagi. Dia suruh temannya lagi, kamu jaga lagi. Saya ingin coba lagi malam ini. Saya mau nonton itu hiburan malam itu. Datang lagi sama bu. Sudah dengarin ini ada dengar suara apa? Ini hiburan malam toh. Pengen masuk lagi ke situ, ditidurkan lagi oleh Allah. Nggak jadi. Kalau kita itu sudah nyesel sekali itu, apalagi sudah beli tiket mahal coba. Waduh, kecewa banget. Nabi nggak bangun sudah. Ya Allah, saya mendapat perlindungan dari Allah, gak jadi nonton hiburan semacam itu. Ini aja Allah jaga Nabi SAW, gak dengar hiburan yang sia-sia. Seandainya itu terjadi, orang-orang kan akan ungkit lagi kan. Coba dulu Nabi SAW nonton hiburan malam bareng-bareng kita. Masa dia jadi Nabi, dakwahi kita sekarang? Kan aibnya diungkit lagi, iya kan? Iya diungkit. Namun itu dijaga bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa-peristiwa itu sebelum diangkat jadi seorang Nabi. Mulia nggak berarti Nabi kita? Luar biasa penjagaan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Lanjut ceritanya bu. Semua itu ia ceritakan kepada Khadijah. Maisarah tadi ceritakan kepada Khadijah. Setelah itu kembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Setelah semua itu didengar Khadijah, yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang lain, akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu usia Nabi 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur seperti itu. Sebagian ulama kritik riwayat ini. Ada yang nggak setuju dengan riwayat 40 tahun tadi. Karena Khadijah tadi punya anak berapa bu? 6. Mungkin nggak 40 tahun punya anak 6. Setelah itu 40 tahun punya anak 6 itu. Berturut-turut berarti tiap tahun bayan terus berarti. Hah? Sebagian ulama nggak setuju karena melogikakan seperti ini. Ya. Ada yang katakan usia Khadijah ketika itu 28 tahun. Namun Allah alam, pokoknya kita maklum saja ini kebanyakan ulama berpendapat itu 40 tahun usia Khadijah. Karena suatu yang mungkin saja Allah takdirkan Khadijah walaupun sudah usia 40 tahun setelah itu punya anak 6 mungkin saja. Nah dari Khadijah Nabi SAW memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang tadi kita sebut ya. 2 anak laki-laki adalah Qasim dan Abdullah, sedangkan 4 anak perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal dunia ketika kecil. Jadi nggak ada yang sampai besar bu. Kemudian anak perempuan beliau semuanya memeluk Islam. Namun semua putri beliau meninggal dunia semasa hidup beliau selain Fatimah. Zainab meninggal. Terus Ruqayyah meninggal. Terus siapa lagi? Ummu Kulsum meninggal. Sisa siapa? Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah sebagian besar meriwayatkan menyebutkan bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sebagai wali nikahnya adalah ayahnya sendiri, ayahnya Khadijah yaitu Khuwailid. Kita jadikan pelajaran sini bu, pokoknya menikah mesti dengan wali. Walaupun menikah dengan seorang janda. Karena sebagian ulama seperti dalam mazhab Abu Hanifah itu menyatakan masih boleh menikah tanpa wali khusus untuk janda.
Namun pendapat ini terbantah dengan dalil karena Nabi SAW itu mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak boleh menikah kecuali dengan adanya seorang wali. Walinya dibuat-buat atau walinya memang asli wali? Asli wali, nggak boleh bayaran. Karena ada sebagian itu yang melakukan nikah pokoknya dia cari wali itu siapa saja gitu. Nggak boleh. Wali itu ada urutannya. Kalau nggak ada bapaknya nanti siapa yang gantikan ada. Di kantor urusan agama itu punya urutan wali sendiri, apalagi berpedoman pada mazhab Syafi'i. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah telah menikah 2 kali. Berarti dengan yang Nabi SAW ini jadi yang ketiga. Suaminya yang pertama bernama Atik bin Aiz al-Makhzum. Suami yang kedua bernama Abu Hala bin An-Nabash At-Tamimi. Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan meninggalnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Khadijah meninggal dunia usia 65 tahun. Ini terjadi sebelum Nabi SAW hijrah. Ingat ya, Nabi SAW hijrah itu 2 kali. Ada peristiwa hijrah atau umat Nabi SAW hijrah ketika itu 2 kali. Ada peristiwa hijrah itu dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu daerah sekitar Ethiopia, itu agak masuk ke dalam kalau negara sekarang ini. Eritrea dan Sudan. Ya, karena Ethiopia bukan di pinggir pantai sebenarnya. Nabi SAW hijrah ke daerah situ pokoknya. Daerah itu namanya Habasyah. Orang-orang hitam. Beliau nyebrang itu dari daerah sana sekitar Jeddah. Jeddah itu kan daerah pelabuhan ya. Daerah sekitar Jeddah itu ada sekitar dari kota Jeddah 60 kilo itu ada nama daerah. Kalau nggak salah namanya As-Sa'idiyah. Dari situ kemudian nyebrang dengan kapal laut ya. Umatnya kemudian hijrah ke situ karena ketika itu ada seorang raja yang sudah masuk Islam. Namanya Raja Najasyi. Atau raja ini pokoknya masuk Islam dan nolong Nabi SAW dan pengikutnya. Nah, ketika itu kalau raja ini dulunya saat meninggal dunia tidak ada yang menyolatkannya. Dikarenakan satu-satunya yang Islam cuma dia saja. Maka saat itu Nabi SAW melakukan sholat goib. Nabi SAW itu di Jazirah Arab, dia sholat goib untuk Raja Najasyi yang berada di seberang di Habasyah. Melakukan sholat apa? Goib. Cara melakukannya gimana? Sama seperti sholat jenazah, namun jenazahnya nggak ada, makanya disebut ghaib. Ya, itu namanya sholat ghaib. Nah, sholat ghaib ini dilakukan Nabi di sana, di seberang. Dan ini jadi dalil sebagian ulama ada pensyariatan sholat ghaib. Namun yang paling bagus kita sholat ghaib kalau jenazahnya belum disolatkan sama sekali. Kalau sudah disolatkan ya sudah. Nggak perlu lagi ada pensyariatan sholat ghaib. Hijrah yang kedua, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan Khadijah meninggal dunia sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah tadi. Nah, diantara keutamaan Khadijah, kita lihat satu saja dulu untuk kali ini. Khadijah adalah yang pertama kali beriman. Dan yang pertama kali diajarkan wudhu. Juga pertama kali diajarkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu diajarkan oleh Nabi, sholat juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu yang bagaimana diajarkan? Kalau di kisah ini nggak disebutkan wudhu yang diajarkan pada Khadijah bagaimana. Namun sahabat-sahabat yang lain menyebutkan karena lihat peristiwa Nabi SAW itu berwudhu. Ada Utsman bin Affan, ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Kalau sholat macam-macam hadis. Ada hadis dari Abu Hamid As-Sa'idi dan ada dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang ceritakan detail, ada yang cuma sepotong-sepotong saja. Itu butuh pelajaran lagi, Bu. Namun kalau wudhu Nabi SAW kalau diceritakan oleh Utsman ceritakan wudhu yang sempurna. Mulai dari siapkan air, kemudian cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, tamat madha, wastansyaka, wastansara. Nabi SAW itu kata praktek Utsman, Nabi itu kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya.
Namun dalam penjelasan Utsman, dalam hadis Utsman, Nabi SAW untuk mulut dan menghirup air ke hidung cuma 1 kali jalan saja. Artinya lewat 1 ciduan. Setengahnya untuk kumur-kumur, setengahnya lagi untuk dihirup ke hidung. Berarti totalnya untuk mulut dan hidung berapa ciduan berarti? Berapa? 1. Namun diulang 3 kali. Berarti totalnya cuma 3, nggak sampai 6. Ya, karena cuma 1 kali jalan. Separuh untuk apa? Mulut, separuh untuk hidung dihirup. Kemudian dilepaskan. Ulang lagi, yang kedua separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Sudah 2. Sampai yang ketiga kalinya. Baru setelah itu Nabi SAW basuh mukanya dalam praktek Utsman. Muka mana bu? Muka. Mana muka? Tumbuh rambut normal batasannya. Tempat tumbuh rambut normal. Kemudian batasan telinga. Batasan telinga. Kemudian sini sampai sini. Apa ini? Dagu. Bawah sini, bawah dagu ini tidak masuk lagi basuhan wudu. Dan itu sudah masuk aurat ibu. Apalagi kalau ibu sholat nutup itu. Kalau pakai ruku mungkin kena tarik sampai luar sini. Karena itu nggak ibu basuh ketika wudu. Muka itu dari sini, atas ini turun sampai dagu. Nah ini bagian muka. Kemudian tangan sampai siku. Kadang ada satu riwayat sebutkan basuh tangan, ya itu ada yang sebutkan 2 kali, ada yang sebutkan 3 kali. Maka mau 2 boleh, mau 3 boleh, yang wajibnya 1 kali. Kanan dulu kemudian kiri. Tangan sampai siku. Berarti siku ini masuk dalam basuhan. Lalu setelah itu mengusap kepala. Kalau dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan Nabi SAW itu usap kepala, narik dari belakang akbala, dia tarik ke depan. Kemudian dari depan balik lagi ke daerah yang awal ia basuh, yang ia usap. Dalam riwayat yang lain sebutnya ditarik dari depan. Ya, tangannya cukup basah, tarik dari depan, tarik ke tengkuk belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi bisa dari depan tarik ke belakang, dari belakang tarik ke depan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, rukunnya adalah mengusap cuma sebagian saja. Namun di dalam mazhab Syafi'i sunnahnya usap jami'ur ra'si, usap seluruh kepala. Sekarang pertanyaannya, kepala itu mana? Di sini sebut kepala apa rambut, Bu? Tadi saya sebut kepala apa rambut? Kepala. Beda enggak usap kepala dengan usap rambut? Kalau usap rambut berarti sekalian keramas nanti Ibu. Berat. Iya kan? Ada yang punya rambut panjang, disuruh tarik gitu usap rambut sampai belakang. Syariat kita tahu mana yang menguntungkan untuk umatnya, maka cuma disebut kepala, jami'ur ra'si, berarti dari sini batasan tumbuh rambut tadi sampai tengkuk. Itu saja. Walaupun rambutnya lebih daripada itu. Ini diusap seluruhnya, itu lebih afdal. Terus telinga gimana? Telinga disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak dalam riwayat ini, karena dalam riwayat yang disebutkan wal uzunani minar ra'si. Telinga itu bagian dari kepala. Berarti kepala dan telinga bisa 1 kali jalan. Saya ambil air, saya buang airnya, terus saya usap kepala. Setelah itu saya lanjut ke telinga. Jari telunjuk di bagian dalam, jari jempol di bagian luar. Dan dalam riwayat Abdullah bin Zaid cuma disebutkan Nabi SAW usap kepalanya 1 kali. Maka anggota tubuh yang lainnya diusap 3 kali atau 2 kali. Khusus untuk kepala cuma 1 kali usap. Boleh nggak mengusap jilbab? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bolehkan. Yang dibolehkan adalah ini ibu pakai jilbab, cuma masukkan tangan saja ke bagian rambut di bawah berarti. Dapat sebagian berarti dapat rukun. Iya kan? Dalam mazhab Syafi'i tidak kenal dengan mengusap jilbab. Namun yang ada tangan itu basah, masukkan di bawah jilbab. Nah,
Dapat sebagian, dapati rukun. Namun ibu, saya nggak sarankan untuk berwudu di tempat terbuka. Kenapa Bu? Ibu tangan ini sampai siku aurat. Maka cari tempat tertutup untuk berwudu. Terus kemudian yang terakhir itu membasuh kaki. Sampai mana? Mata kaki. Kanan dulu kemudian kiri. Boleh nggak usap kos kaki? Boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan sebelum pakai kos kaki sudah berwudu sampai cuci kaki. Lalu wudunya batal jam 12, mau ulangi wudu lagi, maka ketika itu cukup wudu seperti biasa, dapati kakinya cukup diusap. Cara usap gimana Bu? Bagian punggung kaki saja yang diusap. Berapa kali? 1 kali. Caranya gimana? Tangan cukup basah. Ya, terus ini bagian ini ya, bagian punggung ya. Saya usap cuma gini. Set. Tidak perlu bagian alasnya, bawahnya. Karena apa? Dalil. Manut pada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan Khadijah masih berlanjut lagi insya Allah pertemuan berikutnya. Mau dilanjut apa tidak? Mau dilanjut apa tidak Bu? Lanjut kisah ini? Hah? Belajar dari istri Nabi. Kapan kalau gitu lanjutnya? Kapan-kapan. Insya Allah nanti dilanjutkan Kamis kedua. Nanti berikutnya jadi rutin setiap Kamis kedua. Ini Kamis kelima Ji. Berikutnya berarti Kamis kedua bulan Februari. Berarti 2 pekan lagi. Baik, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Monggo jika ada yang bertanya bisa lewat kertas. Jika mengadopsi anak perempuan secara sah, ada dokumen resmi dari negara semenjak usia 0. Kemudian ketika dewasa, apa si ayah yang mengadopsi boleh menjadi wali nikah? Statusnya mahramnya atau bukan? Anak angkat itu mahram apa bukan? Terus gimana jadikan mahram? Bisa nggak dijadikan mahram? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Persusuan. Syaratnya apa tadi? Sebentar, ini saya lagi bahas dulu ini. Berapa syaratnya tadi? 2. Pertama apa? Di bawah 2 tahun. Yang kedua 5 kali persusuan. Itu kalau anaknya di bawah 2 tahun ketika jadi anak angkat. Paham? Jadi kalau ibu dapati anak di bawah 2 tahun bisa, kalau ibu punya susu bisa jadikan anak persusuan. Syaratnya apa tadi? Di bawah 2 tahun. Yang kedua persusuannya 5 kali. Bisa kan? Bisa. Masalahnya kalau lebih dari 2 tahun tidak bisa lagi dapat peluang jadi mahram. Berarti ini walaupun tercatat secara dokumen resmi, baiknya bapak angkatnya tidak menjadi wali nikah. Cukup serahkan saja kepada kantor urusan agama, nanti anak ini akan dinikahkan oleh wali hakim. Statusnya mahram apa bukan nantinya? Bukan mahram. Ustadz, apakah wanita safar tanpa mahram? Tidak boleh, apapun alasannya. Misal karena suatu hal yang harus memaksa untuk safar, tidak boleh. Sudah jelas? Sudah. Jawabannya apa tadi? Tidak boleh. Alasannya apa? Dalil. Tidak boleh seorang wanita bersafar. Ada yang katakan dalilnya 3 hari atau cuma safar secara umum, kecuali ditemani oleh mahramnya. Sekarang pertanyaannya, safar itu disebut kapan safar Bu? Kapan safar Bu? Berapa kilo? Jogja, Solo, safar atau bukan? Berapa kilo? Saya masih belum nganggap safar ya Jogja Solo itu ya. Berapa kilo coba? Sampai 85 kilo.
Jumhur ulama tetapkan 85 kilo sebagai jarak safar, di mana keluar dari batas kota Solo, keluar dapat 85 kilo baru disebut safar. Keluar dari batas kota, bukan di dalam kota. Karena dalam kota ada ring road, mubeng saja, muter saja, bisa dapat 85. Jadi harus keluar dari batas kota. Jogja Solo berapa kilo? Sampai 80 enggak kan? Makanya saya selama kesini tuh saya enggak berani untuk qashar sholat atau jamaah. Saya kerjakan sholat seperti biasa. Karena saya pakai patokan jumhur ulama tadi. Berarti kalau ibu tanya saya, oh kalau gitu Ustadz saya boleh ke Jogja tanpa mahram? Ya tadi bukan safar bu. Beda kalau ibu ke Jakarta, safar enggak? Berkilo-kilo kan, lebih 80 kan? Iya. Walaupun naik pesawat 1 jam, ya kan, tetap disebut safar. Paham ini? Itu standar safar kalau menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Saya masih pakai patokan ini. Kalau saya bingung ini berapa kilo, baru nanti saya nganggap pakai kebiasaan orang. Orang nganggap ini sudah dianggap jauh apa belum? Namun kalau mau pastinya pakai standar kilo tadi. 85 km, nah itu baru dianggap safar. Maka selama itu dianggap safar, ambil keringanan-keringanan, jamak, qashar boleh. Ya, jamak qashar boleh. Saya selama ini ke sini, ini kali ketiga ini. Sampai saat ini saya belum jamak, belum qashar. Saya masih nganggap dekat saja. Masih nganggap dekat. Tadi saya lewat dari Gunung Kidul, terus Semin, ya masuk Sukoharjo baru sini. Itu nempuh jalan 2 jam, namun sekitar nggak sampai 80 kalau saya hitung itu, nggak nyampe. Ya. Maka saya tidak memilih untuk jamak. Walaupun nanti saya muter nanti dari sini saya ke Jogja lagi, baru pulang. Wong Jogja Gunung Kidul aja saya nggak pernah jamak sholat, qashar sholat nggak pernah. Jogja Gunung Kidul itu, padahal Gunung Kidul bagian barat ke bagian timurnya itu bisa sampai 50 kilo loh bu, tanpa lampu merah. Nah, nggak perlu lampu merah di sana. Dari ujung barat sampai ujung timur itu sampai 50 kilo. Itu jaraknya itu hampir sama dari saya itu mau dari Gunung Kidul ke sini juga sama jaraknya. Jalannya lebih sulit lagi. Itu pun saya nggak mau safar, saya nggak mau nganggap safar itu. Padahal sebentar lagi itu masuk Peraci, Jawa Tengah. Ya, ada yang Rongkop sana itu jaraknya segitu. Itu sebentar lagi itu masuk Peraci, itu cuma berapa kilo lagi. Peraci sudah Jawa Tengah. Namun belum mau saya untuk jamak ataupun qashar sholat. Walaupun sudah mau sampai 50 lebih itu. Karena belum sampai 85 dan itu masih satu Gunung Kidul. Ya, saya mau putar balik lagi jadi 100 kilo berarti. 50 terus balik lagi 100 kilo. Itu belum mau saya untuk jamak qashar sholat. Paham ini ya? Jadi jaraknya kalau standar jumhur berapa tadi? 85 kilo. Ini untuk bantu ibu saja untuk tahu ini jaraknya bagaimana, memudahkan. Solo ke Klaten apalagi kan? Ya kan? Wah, dekat banget tuh, cerak banget. Wong Klaten ke sini sudah nganggap biasa, Solo ke Klaten juga nganggap biasa. Saya kalau turun ke Klaten juga bisa lewat jalan pintas juga ada. Nggak mesti lewat Jogja, langsung lewat Piyungan, langsung masuk Klaten situ. Nggak perlu ya sampai jamak qashar sholat kalau menurut saya. Terus apabila ada seorang suami mengucapkan kita selesai saja, bahasa Inggrisnya apa? INUN gitu kan, di saat dia sedang emosi. Nah, INUN ya misalnya dia katakan sini emosi dan berantem dengan istrinya, apakah itu sudah merupakan talak? Tergantung niat. Niatnya ini dengan kalimat ini, karena ini bukan kalimat tegas. Kalau kalimat tegas gini, saya ceraikan kamu, jatuh nggak? 1. Saya talak kamu. Oh, kalimat ini nggak bisa ditafsirkan lagi. Ya, mau serius, mau guyon, mau bercanda, emosi masih sadar nggak? Ada emosi jadi gila gitu. Jadi dia hilang kesadaran ada?
Suami bilang talak, dia emosi, namun emosinya dalam keadaan sudah nggak ingat apa-apa. Mungkin kayak gitu? Kalau ada, nggak jatuh. Itu sudah sekalian stres dia berarti. Ya, itu nggak jatuh. Namun kalau masih sadar, jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Namun Bu, ibu bawa masalah ini nanti sampai di PA, sampai di pengadilan agama belum dianggap. Padahal surat resminya nanti keluar dari PA, dari pengadilan agama, belum lapor, belum diurus talak. Itu pun belum diselesaikan oleh pengadilan agama, karena nanti diputar-putar dulu. Intinya pengadilan agama pingin gak jatuh cerai. Maka saran saya, karena ini nikahnya dengan resmi, ngurusnya dengan resmi pula. Maka kalau dia tanya, suami saya emosi, ngurus nggak? Oh enggak. Ya sudah, kalau gitu urusanmu dengan pengadilan agama dulu, baru dianggap jatuh. Kenapa demikian? Karena masalah seperti ini kadang dari sisi pengadilan agama bisa bertindak lebih tegas lagi. Contoh misalnya terjadi di masa Umar dulu. Umar dulu dapati kasus orang-orang ketika itu dengan istrinya mudah-mudahan ucapkan kalimat talak. Mereka katakan, saya talak kamu 3 kali langsung. Langsung nyebut berapa kali? 3 kali langsung. Gak kasih 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu gitu, enggak. Langsung 3 kali. Saking emosinya suaminya ketika itu. Maka Umar putuskan. Saya putuskan pokoknya siapa yang ucapkan langsung talak 3, 1 kali ucap dianggap 3. Umar yang putuskan. Berarti kan hukumnya tergantung pemerintah ketika itu kan. Dianggap perkataan Umar. Padahal di masa Nabi SAW ini tidak dianggap. Kalau diucapkan talak 3 tetap dianggap 1 karena baru 1 kali ucap. Adapun mungkin sama juga. Saya talak kamu 1000 kali. Tetap dianggap 1. Namun karena saking banyaknya kasus di masa Umar, Umar putuskan biar nggak sembarangan orang ucapkan talak 3, talak 3, talak 3. Sudahlah diputuskan. Siapa yang ucapkan talak 3 dianggap 3. Apa resikonya Bu kalau talak 3? Apalagi resikonya Bu? Cerai, terus pisah. Boleh kembali nggak? Saya masih sayang lagi sama mantan saya, gimana? Harus si istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain dengan cara yang wajar, bukan sandiwara, lalu cerai lagi dengan cara yang wajar, bukan sandiwara, baru balik. Dia nggak boleh suruh temannya kalau gitu. Kamu nikah dengan mantan saya itu, kamu nggak boleh macam-macam. 1 minggu saja. Itu namanya sandiwara, nggak boleh. Itu namanya nikah muhallil. Dia cuma ingin halalkan saja, cuma yang talak 3 biar balik lagi ke mantan. Nah, talak 3 di situ pembahasannya. Intinya kalau tadi dengan emosi tetap dianggap jatuh talak, tapi saya sarankan urus ini langsung di pengadilan agama kalau mau serius. Biasanya ujung-ujungnya suami minta maaf. Maaf dek, kemarin saya emosi. Iya tak? Iya. Jadi dia minta maaf lagi. Bilang pada suami, nggak usah mudah-mudahan ucapkan kayak gitu. Ya, serius sudah, urus saja sana. Urus langsung. Bukan dengan cara seperti ini caranya. Dan apa doa agar suami segera sadar dan dapat hidayah untuk menjadi suami yang soleh dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Suruh ngaji biar jadi soleh. Kalau tidak ngaji, tidak berada dalam majelis ilmu, nggak mungkin jadi orang baik, Bu. Ibu nggak akan dapat orang baik itu selain dari majelis ilmu loh, Bu. Orang itu berubah, ini dia sebelumnya penjahat jadi baik, jadi soleh. Itu kalau berada dalam majelis ilmu, dia dengar ceramah, dengar tausiah, dengar wejangan, dengar hadis, dengar ayat, itu baru sadar. Nggak bisa tiba-tiba dia mimpi langsung sadar gitu. Proses ada, Bu. Prosesnya itu cuma di dalam majelis ilmu saja. Suami diajak kalau ada majelis-majelis ilmu situ isi majelis yang bermanfaat, suruh ikut juga. Kalau enggak kadang-kadang jebak suami lah. Kalau ibu bisa itu. Ibu suami misalnya macam-macam nih nggak mau gitu ya. Suruh nganter aja. Suruh duduk di luar sana itu. Mudah-mudahan sound systemnya sampai sana.
terus dengar gitu. Kadang-kadang pasangannya sampai sana dia dengar. Oh iya yo, ngajinya koyo ngene yo. Kadang ibu-ibu di dalam, dia dengar di luar. Akhirnya dapat hidayah. Kan majelis nggak mesti langsung juga kan. Ada yang cuma dengar di luar saja dapat hidayah nanti. Kita nggak tahu. Kalau cuma dia dengar asik saja. Oh iya ya, kayaknya pengajiannya ini asik. Saya dengar terus. Ada yang ikut. Ibu belum pernah dengar ada cerita di Gunung Kidul itu. Pengajian saya itu biasanya malam Kamis tadi malam. Ya. Ada seorang yang dia dulu memang muslim, namun kemudian dia itu ikut suaminya kemudian murtad. Kemudian dia jadinya sadar itu karena kajian-kajian mungkin banyak gitu, dia pengen ikut. Bu, ini dia belum pindah agama ini, Bu. Masih Nasrani. Hadir di majelis saya pakai jilbab. Saya belum tahu ini orangnya yang mana, sampai sekarang saya belum ketemu juga. Namun saya baru dengar dia itu sekarang jadi carik desa. Carik itu sekretaris ya, carik desa. Kemudian karena suaminya keras dengan dia nuntut cerai ya, dengan suaminya dulu. Kemudian dia bersyahadat. Masih agama itu ya, dia masih hadir majelis, Bu. Itu cuma dengar aja. Dengar, akhirnya dapat hidayah terus. Ngaji coba, pakai jilbab datang majelis saya. Belum syahadat itu. Ya, itu belum syahadat. Itu hadir terus. Hadir kemudian saya dengar cerita dia sudah masuk Islam itu Ustaz. Oh iya, mana itu ibunya ya? Kok saya nggak tahu itu ibunya kalau itu dia hadiri majelis saya terus. Hadiri itu seperti biasa, seperti jamaah lain. Orang-orang kira juga mungkin dia muslim. Padahal belum pindah itu. Sampai dia bersyahadat sendiri, ngundang-undang orang kemudian untuk bersyahadat terang-terangan. Jadi tetap ada saja orang dapat hidayah walaupun nggak hadir langsung, cuma dengar dulu, akhirnya dia tertarik lagi ikut hadir gitu, dapat hidayah secara utuh akhirnya. Sebagai seorang istri yang soleha, jika suami melarang istri bertemu kedua orang tuanya karena takut jika istri lebih memperhatikan orang tuanya daripada suami, apakah istri wajib menaati perintah suami? Suami yang baik nggak akan kayak gini, Bu. Nggak akan halangi ibu untuk lihat orang tua sendiri. Dia paling juga, saya punya kewajiban juga berbuat baik pada mertua saya kan, harusnya dia kayak gitu. Kok kayak gini jadinya? Saya takutnya perhatian istri saya berkurang. Ya ngapain berkurang? Oh, cintanya aja beda kok. Dia dengan orang tuanya itu cintanya tersendiri, dengan suami juga bentuk cintanya juga tersendiri. Sedangkan sebagai anak dia harus perhatian juga pada orang tuanya sendiri. Walaupun sudah jadi istri, dia harus mengabdi total pada suaminya. Namun suami yang baik harusnya berikan waktu juga pada istri, bahkan dia yang nemani. Bukankah pernah Ali ini ceritanya Ali dan Fatimah. Ya, Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah itu ketika Fatimah itu capek ngurus rumah. Ibu-ibu capek nggak ngurus rumah? Capek ya, ini kayak Fatimah berarti. Fatimah itu capek ngurus rumah. Terus dia pengen pulang, dia mau pengen ngobrol sama bapaknya langsung. Siapa bapaknya? Rasulullah. Maka minta sama Ali. Ya, terus minta pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolonglah berikanlah saya itu pembantu. Berikanlah saya itu pembantu." Namun ketika itu Rasulullah jawab, "Enggak, saya enggak mau kasih kamu pembantu. Kamu cukup baca zikir berikut ini sebelum tidur." Apa zikirnya? Kapan-kapan saya ceritakan. Itu cerita siapa tadi? Fatimah ya? Kapan-kapan lah, biar datang lagi. Bagaimanakah hukum donor ASI? Apa tadi donor ASI? Boleh atau tidak? Boleh. Namun apa Bu syaratnya? Resikonya itu jadi anak persusuan. Syaratnya tadi kan dua syarat ini terpenuhi jadi anak persusuan. Resikonya apa Bu? Jadi mahram. Ibu punya anak putri, ini anak laki-laki yang disusui, jadi saudara. Dia ini panggil bapaknya dari ibu susunya, dia panggil bapak juga. Mahram lagi, kalau ini anak perempuan. Dia panggil bapak. Ya, jadi sebagaimana jalur nasab, maka jalur nasab itu ada mahramnya, jalur persusuan juga ada mahramnya sama. Maka dia panggil bapaknya tadi itu jadi mahramnya. Saudara perempuannya sepersusuan itu juga jadi mahramnya.
resikonya itu. Berarti ujung-ujungnya nanti ke masalah mahram. Nanti ada tadi untuk menikah, nimbang-nimbang. Oh ini mahram saya, karena saudara sesusuan, berarti nggak boleh menikah. Suami saya setiap kali kita bertengkar, dia selalu saja mengatakan untuk mengakhiri pernikahan ini. Bagaimana Ustadz biar saya lebih sabar untuk menyikapi sikap suami saya yang seperti itu? Ibu-ibu sekalian, suami bilang seperti ini terus, tadi ya bertengkar, terus mungkin zolimi ibu. Orang yang dizolimi itu ada 3 keadaan, Bu. Pertama, dia membalas lebih. Ada yang suami seperti ini dia dapati dia balas lebih, akhirnya selingkuh dengan yang lain. Gak terima dia dengan suaminya. Zolim gak itu? Istri kayak gini zolim juga, Bu. Di samping dia buat dosa besar. Yang kedua, dia balas dengan yang semisal. Sekarang mau balas apa coba dengan suami kalau bilang kayak begini? Bertengkar. Ya, mungkin dia bilang A, kita balas A saja. Itu namanya balas seimbang. Itu disebut muktasid. Namun yang paling bagus yang ketiga disebut muhsin. Yang jelek dibalas yang baik. Mana yang paling berat? Tadi urutannya ya, zolim, terus muktasid yang balas seimbang, terus yang ketiga muhsin. Mana yang paling berat, Bu? Mana yang paling berat? Muhsin. Pahala yang paling besar mana? Muhsin. Berarti ibu pingin jadi yang mana kalau gitu? Muhsin. Balas atau tidak kalau gitu? Nggak balas. Solusinya apa? Sabar. Iya kan? Nggak ada yang lainnya lagi. Saya seorang janda. Suami saya meninggal 1,5 tahun lalu. Saat ini ada yang mengajak saya berpoligami. Tapi saya tidak mau dikatakan pelakor. Apa yang harus saya lakukan menghadapi kelakuan orang-orang yang menyalahkan istri kedua? Dia nggak disebut pelakor selama ya dia baiknya terus terang kepada istri pertama. Karena nanti dibangun kecurigaan seperti itu. Akhirnya istri pertama nuduh yang kedua ini apa pelakor singkatannya, Bu? Perebut laki orang. Kalau perebut bini orang namanya apa? Ya itu. Jadi terus teranglah di situ. Jadi saran saya cuma itu saja. Jadi minta pada yang ini laki-laki ini jujur sama istri pertama itu saja. Apabila seorang istri ditinggal selingkuh sampai punya anak dan tidak dinafkahi secara batin 7 tahun, tetapi secara materi tetap dicukupi, bagaimana status istri tersebut secara agama? Statusnya masih ada kan berarti sebagai istri, nggak ngurus cerai kan, nggak ngurus hulu juga, hulu gugat cerai, maka statusnya tetap jadi istri. Nah sekarang dia tinggal punya 2 pilihan, mau bertahan dengan suaminya karena masih dinafkahi tadi, ya. Kalau suaminya punya simpanan tadi dan sudah punya anak, itu urusan dia dengan Allah nanti. Dia tanggung jawab di sisi Allah tadi atas perbuatannya. Kalau ibu tidak mampu bersabar ya sudah, hulu. Hulu itu apa? Gugat cerai. Kalau nggak sabar lagi seperti ini ya gugat cerai. Bagaimana hukumnya seorang ayah menikahkan anak angkatnya perempuan dengan anak laki-laki bawaan dari istrinya? Menikahkan anak angkatnya perempuan dengan anak laki-laki bawaan dari istrinya, boleh nggak di sini? Boleh, karena bukan mahram. Nanti urusan nanti yang jadi wali untuk anak perempuan ini serahkan ke kantor urusan agama, karena bapak angkatnya baiknya tidak jadi wali nikahnya ketika itu. Apakah kalau kita sedang berkumpul dengan kakak ipar laki-laki, kita harus tetap pakai jilbab, berhijab? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ibu dengan ipar itu seperti dengan orang lain. Berarti ibu dengan ipar nutup hijab nggak? Nutup. Ya, itu seperti orang lain. Beda kalau ibu dengan saudara laki-laki sendiri. Kalau dengan saudara laki-laki, ibu punya saudara laki-laki datang ke rumah, ibu pakai pakaian rumahan pun nggak masalah. Pakai pakaian rumahan seperti ibu lagi nyapu, lagi bersih-bersih rumah nggak masalah. Namun kalau dengan ipar, nggak bisa, langsung segera tutup.
Ya, langsung segera tutup. Aturannya berbeda. Bagaimana seharusnya adab kita kepada madu ayah kita? Apakah kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepadanya sebagaimana bakti kita kepada ibu kandung kita? Bakti utama yang paling besar adalah pada ibu kandung. Namun itu kalau dari istrinya ayah, kita sebut istrinya ayah tadi, tetap berbuat baik sebagaimana saudara dekat. Aduh, ini di setiap kota saya ditanya kayak begini. Bagaimana boleh tidak naik Gojek? Karena kita tahu jelas itu bukan mahram kita, karena dalam keadaan terpaksa. Gimana Bu? Bagaimana? Kalau bisa diperingan. Peringannya gimana? Ibu barengan yang lain nggak pakai yang motor namun yang mobil. Itu lebih ringan. Satu lawan di belakang misalnya 4 gitu. Oh, nggak macam-macam. Ya, itu masalahnya itu saja. Dan masalahnya berdua-duaan. Ibu kurangi mudorotnya kalau memang dalam keadaan terpaksa, nggak gampang-gampangan. Itu kurangi mudorot namanya. Ya, jadi barengan dengan yang lainnya berangkat. Ibu ada 4 dengan dia 1. Ya, itu beda. Sama seperti saya mungkin pernah jelaskan saat kita bahas hukum sholat, Bu. Ini laki-laki 1, ini saja, ini contoh dalam sholat saja ini bukan masalah berkendaraan, ini masalah sholat. Ini laki-laki 1, terus ada datang perempuan lagi ingin bermakmum di belakangnya, namun perempuan ini bukan mahram. 4 mazhab sepakat tidak boleh laki-laki ini berjamaah dengan perempuan itu. Terus apa yang dilakukan? Tunggu perempuan ini, tunggu ada teman-teman perempuan lagi enggak? Kalau ada, dia 1 sendiri nggak apa-apa, berjamaah dengan 5 perempuan misalnya, boleh. Atau laki-lakinya yang banyak, laki-lakinya 5, perempuannya 1 boleh. Namun berdua-duaan ini nggak boleh. Itu namanya ikhtilat. Itu saja sampai para ulama atur. Ini dalam sholat loh. Paling dia kan nanti akan jawab, oh saya nggak macam-macam dengan perempuan itu. Iya, namun nggak boleh. 4 mazhab sepakat. Nggak ada yang berselisih tentang hal ini. Bagaimana jika menuntut ilmu itu di luar kota dan menetap di kos? Apakah harus didampingi mahram? Iya, saat berangkat ini dari Solo ini, Jakarta lah, Solo ke Jakarta, dia belajar di sana. Maka mahram ngantar dia dari Solo ke Jakarta, terus dia ngekos di sana. Ketika ingin pulang, dijemput lagi oleh mahramnya, ngantar lagi ke Solo lagi misalnya. Maka dia tidak kena larangan bersafar tanpa mahram. Setahun lalu saya menjual rumah kepada saudara dengan kesepakatan 3 bulan akan dibayar secara cicil tanpa riba. Cuma minta waktu bayar 3 kali, tetapi baru 3 bulan dibayar separuh dan sisanya sudah setahun ini belum dibayar. Tadi dengan siapa tadi? Saudara. Pertanyaan saya, bolehkah saya meminta kelebihan harga mengingat harga rumah itu sudah naik hampir 30% dari harga? Karena saya takut itu termasuk dosa atau riba. Dia telat, resikonya ya tetap harganya segitu. Kalau ada perubahan harga tambahan, itu bisa jadi kena masalah. 1, utang piutang yang ada tambahan. 2, ada 2 harga di situ, nggak jelas 2 harga ini, nggak boleh. Dan Rasulullah SAW melarang jual beli 2 harga. Jual beli 2 harga apa yang dilarang? Yaitu jual beli yang 2 harga ini belum jelas. Terus ada 2 harga yang dibolehkan nggak? Boleh ada. Contoh, cash sekian. Kalau nggak cash, kredit ditambah. Tentu ada tambahan. Boleh nggak? Boleh. Asalkan cuma dengan 1 pihak. A dengan B. Tidak ada pihak ketiga. Kalau ada pihak ketiga, hukumnya berbeda lagi. Jika tidur bersama suami, istri membelakangi suami dengan tidak punya niat dongkol pada suami, hanya merasa tidak bisa bernafas saja. Apakah hal ini diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Saya nggak mau baca lengkapnya. Jika tidur bersama suami lalu suami kentut, istri melompat meninggalkan suami, apakah berdosa? Tidak berdosa.
Apa pertanyaannya ini persis kalau saya di desa itu pertanyaannya. Apa lugu-lugu. Wah, ada yang lebih daripada ini bu kalau di desa saya dengar itu. Jika awal berhijrah kita sudah memiliki kegiatan yang sangat baik untuk memperkuat niat hijrah seperti ngaji, tahajud, ke masjid, kajian dan lain-lain. Tahu-tahu saat ada pekerjaan baru larut lagi dengan kesibukan. Mohon pencerahan agar kita bisa istiqomah seperti niat awal ingin hijrah. Maka tadi istiqomah yang kedua tadi ya, tanda kedua, tidak meninggalkan ibadah walaupun punya kesibukan dunia. Tinggal pinter bagi waktu. Sudah tahu dari hari Senin sampai hari Ahad itu waktu ada terus. Masa satu hari saja tidak bisa disediakan untuk belajar, untuk duduk dalam majelis ilmu? Kan pelit sekali itu. Satu kali saja. Nggak usah banyak-banyak lah, takut bosan. Ya. Takut bosan karena pernah sahabat juga. Ada Ibnu Abbas ketika itu biasanya kasih pengajian hari Kamis. Ada sahabat yang komentar, Ibnu Abbas mbok tiap hari aja nggak apa-apa lah. Ibnu Abbas bilang, saya cuma takut kalian itu bosan. Ya sudah nggak tiap hari lah, 1 minggu 1 kali, hari Kamis saja misalnya. Ibnu Abbas pengajiannya kayak gitu, Kamis saja dia beri. Cuma takut nanti sahabatnya bosan kalau setiap hari. Masa nggak bisa kasih waktu dari Senin sampai Ahad gitu. Sama juga seperti suami ibu juga bilang sama suami, masa 1 hari pun nggak bisa kasih waktu untuk belajar aja kita datangi kajian bareng-bareng gitu. Harus ada waktu diberikan bu. Sekarang kita korbankan waktu. Ulama dulu itu habiskan waktu itu habis-habisan waktu, bahkan mereka itu belajar itu semalam suntuk pun itu belajar. Ada yang kaji kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu hadisnya 7.263 hadis, sekitar 7.000-an hadis. Itu diselesaikan dalam 3 majelis. Majelisnya gimana bu? Majelis pertama, pertemuan pertama dari maghrib sampai subuh. Majelis kedua dari maghrib sampai subuh lagi. Majelis yang ketiga mau rampungkan dari duha sampai maghrib. Maghrib belum rampung juga, lanjut lagi sampai subuh. Padahal sudah dari duha tadi. Itu saja ulama korbankan waktu kayak gitu. Gak nanggung-nanggung belajarnya. Kalau bisa belajar ya bisa belajar, habiskan waktu untuk belajar. Dan gak sia-sia kita itu belajar dalam majelis ilmu. Ini semua dinilai ibadah. Profesi saya adalah pedagang makanan yang insya Allah halal untuk dikonsumsi. Untuk modal saya tidak menggunakan utang riba. Untuk bahan sudah disertifikasi halal, sehingga insya Allah halal pun rezeki yang saya terima. Suatu ketika datang seorang pembeli yang saya tahu beliau mendapatkan rezeki bukan dengan cara yang halal. Ya, terus yang membeli dagangan saya. Pertanyaan saya, bagaimana kualitas rezeki yang saya dapat? Gini bu, ibu dapat konsumen. Yang jelas dia bukan dapat harta dari mencuri. Kalau mencuri berarti harta orang diambil. Ini harta karena pekerjaan dia yang masalah. Ibu nerima sebagaimana sistem jual beli. Ada barang ibu terima uang itu halal untuk ibu. Selama dipakai barang kita tadi, barang jualan kita untuk yang halal pula. Jadi nggak usah tanya dulu ini gajinya ini bagaimana. Ibu terima saja. Itu halal untuk ibu karena sistem jual beli. Nabi SAW dulu jual beli muamalah itu dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi hartanya bercampur. Ada yang dari yang halal, ada yang dari yang haram. Namun muamalah boleh. Karena berubah nanti statusnya. Dia itu dari pekerjaan yang haram, dia belanjakan ke kita. Jadi berubah halal untuk kita. Namun untuk dia sendiri dihukumi haram. Untuk kita jadi halal. Berbeda statusnya. Apakah budak-budak Nabi itu dinikahi ketika dimiliki statusnya sama seperti istri? Ya, gak perlu pakai nikah lagi. Namun ketika dimiliki statusnya langsung jadi istri. Apakah hukum boleh menggauli budak tanpa nikah berlaku sampai sekarang? Enggak, budak enggak ada lagi. Dan ini bukan pembantu rumah tangga. Kemudian 2 terakhir. Bagaimana hukum bepergian safar untuk menyusul suami karena bepergian jauh, bekerja jauh? Sementara untuk belikan tiket mahram terlalu mahal. Maksudnya biar ada teman perjalanan. Apa suami nggak bisa jemput istri gitu ya?
Kalau suami bisa jemput istri, ya jemput istrinya. Kalau istri hilang tengah jalan gimana coba? Apa cari istri baru? Itu aja saya pertanyaannya biasanya. Saya balik kayak gitu. Ya. Kenapa Bu? Apa hikmahnya? Ibu harus ditemani mahram kalau safar. Hikmahnya itu ada yang jaga. Nggak ada yang ganggu. Wanita dengan adanya suaminya aman dia. Nggak ada yang bisa macam-macam dengan ini wanita ini. Ada yang nggak ada yang ganggu di situ karena ini dengan suaminya. Itu saja masalah keamanan. Jika serumah dengan mertua, saat di rumah apakah harus pakai jilbab? Dengan mertua pakai jilbab atau tidak? Tidak. Karena mahramnya mahram muabbad. Safar berdua dengan saudara perempuan, boleh atau tidak? Perempuan dengan perempuan safar, tetap ditemani mahram. Mahramnya siapa? Cari saudara laki-laki, ya, atau ada di situ yang jadi mahram tengah-tengahnya untuk berdua supaya jalannya aman. Wallahu a'lam bishawab. Umroh bersafar sendiri, ya, hukumnya seperti itu, namun travelnya ya ada aturannya sendiri. Iya, biasanya gini, kalau dalam mazhab Syafi'i kalau umrohnya atau hajinya wajib, maka yang wajib ini mengalahkan yang syarat mahram tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh bersafar untuk ibadah wajib walaupun tanpa mahram. Boleh. Namun lebih amannya dengan mahram. Saya cuma sebutkan satu pendapat saja dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Namun tujuannya untuk umroh atau untuk haji yang wajib. Itu aja yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Bersafarnya bergrup berjamaah. Akhwat tapi banyak. Punya mahram enggak? Ini satu bis berarti masing-masing punya mahram tuh. Gitu. Paham? Kecuali tadi nggak sampai safar. Jarak berapa tadi? Nah, berarti hanya boleh ke Gunung Kidul, boleh ke Jogja saja. Keluar dari itu nggak boleh. Iya kan? Tadi sudah saya sebutkan syarat safarnya ya. Jaraknya berapa? 85. Keluar dari batas kota. Itu aja. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada Kamis kedua. Nanti insya Allah ada buku yang ini yang belum dapat, nanti akan diperjualbelikan lagi pada pertemuan berikutnya Kamis kedua besok tanggal 14 Februari insya Allah jam yang sama. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.